Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SMP 3 Mertoyidan, anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Tidak lupa dan yang utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang sudah melimpahkan iman, Islam, atau kita menjadi umat beragama paling sehat, dan kita pagi ini bisa mengikuti upacara di lapangan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Pada kesempatan yang baik ini kita akan sampaikan beberapa hal. Kalau kita melihat di medsos, di kelas, di sekitar kita, ada banyak yang itu menunjukkan kekhawatiran pada generasi muda. Di medsos, anak SMA ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana, dengan pertanyaan terkait numerasi, terkait hitungan, perkalian, penjumlahan, dan pertanyaan pengetahuan umum yang sangat sederhana, tidak bisa menjawab. Itu sesuatu yang memalukan dan mengkhawatirkan betul. Di hari ini saya berharap kalian menghidupkan HTM, hati, telinga, mata, untuk menambah ilmu, untuk menyerap ilmu, untuk belajar. Gangguan memang nyata, lewat handphone, lewat medsos, sangat mengganggu kalian. Tapi itulah tantangannya. Lewat kesempatan pagi ini, kami akan sampaikan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini tentang kegiatan pembelajaran tatap muka. Artinya belajar di sekolah, hadir di sekolah. Dengan kurikulum yang masih sama, pendekatannya sekarang pembelajaran mendalam. Di sana ada 3 hal yang kalian harus ingat. Bapak Ibu guru juga harus tahu, kita semua harus bekerja sama untuk mensukseskan pembelajaran mendalam. Ada 3 hal di sana. Ada mindful, berkesadaran. Kesadaran ini dalam pikiran, dalam hati kita. Maka sebaiknya kita, kalian, Bapak Ibu guru, sebelum melakukan sesuatu, berangkat ke sekolah, bekerja untuk belajar, niatlah dengan sungguh-sungguh untuk belajar. Karena perjalanan nanti akan menjadi pahala buat kalian, dan insya Allah malaikat akan mendoakan kita, dan harapannya belajar nanti dipermudah, kalian belajar mendapatkan ilmu. Mindful, berkesadaran. Jadi jangan sampai kalian tidak niat. Di sekolah juga orang niat ke sekolah, tidak niat, jangan sampai. Ada beberapa kejanggalan yang itu menunjukkan kalian tidak niat. Saatnya pelajaran sering meninggalkan kelas, tidak di dalam kelas. Bahkan yang Pak Badruniran sampai berjam-jam berada di kamar mandi. Untuk apa coba? Kamar mandi itu kan tempat yang seperti itu. Aneh itu, tidak normal. Kalau niatnya untuk belajar, di kamar mandi kamu dapat pelajaran apa? Ini benar-benar menunjukkan kalian tidak mindful, tidak berkesadaran untuk belajar. Ada anak-anak yang tidak ikut pelajaran, diberi sanksi, sudah menjalani sanksi, belum selesai, sudah berhenti. Ini juga menunjukkan ketidakkomitmen, ketidaksadarannya. Kamu harus melakukan apa? Mau melakukan apa? Tanggung jawabmu di mana? Ya, itu mindful. Karena itu bagian penting sekali dalam hidup kita. Niat.
kesadaran. Untuk apa? Hidup kamu, hidup kita untuk apa? Itu ada di dalam niat kita, dalam hati kita, dalam semangat kita, dalam keimanan kita. Kemudian meaningful. Meaningful itu bermakna. Apa-apa yang kita pelajari itu akan bagus, akan cepat kita serap ketika itu terkait dengan dunia nyata kita, keseharian kita, kontekstual. Jadi kita belajar itu ada manfaatnya, ada gunanya. Jangan kamu kira ilmu itu tidak ada gunanya. Pepatah kan mengatakan hidup menjadi mudah dengan ilmu, atau dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi bermakna, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Pertanyaannya, apakah kalian ingin hidup mudah atau sulit? Kalau kamu di masa muda tidak mau bersusah payah mencari ilmu, kemungkinan besar di masa tua kamu akan susah hidupnya. Tinggal pilih. Mau foya-foya di saat muda, senang-senang, itu kemungkinan besarnya di masa tua kamu akan sulit. Di bahasa yang lain, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya di masa muda bersakit-sakit itu ya bersusah payah, prihatin, rekoso. Nanti tua enak, senang-senang. Kalau dibalik, kamu di masa muda senang-senang, di masa tua bersakit-sakit, masa tua itu akan lama. Kamu di umur ini akan banyak lama tuanya daripada masa muda. Masa muda paling 10 sampai 25 tahun. Tapi yang tua selebihnya akan itu masa tua. Jadi mohon kesadaran untuk belajar ditingkatkan. Kemudian joyful. Joyful itu menyenangkan. Ini senada juga dengan gerakan asri. Ada 7 kegiatan pembiasaan 7 kain. Itu semua gerakan-gerakan atau menu dari kementerian yang harus kita laksanakan. 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat. Mari terus kita laksanakan. Bangun pagi, beribadah, makan bergizi, berolahraga, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ini ketawa-ketawa memang ada yang lucu. Arif, ada yang lucu. Dan tolong kendalikan, kamu tahu saat harus tertawa, saat tidak tertawa. Tolong dicek apa listriknya mati. Baik, sambil menunggu listrik, saya membawa 1 angpau. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya, ya ini untuk kamu. Saya menyampaikan tanpa mic atau tanpa sound system. Ya, kita kembali ke materi. Surat edaran menteri yang itu baru kemarin kita terima dan harus kita sosialisasikan, kita sampaikan ke kalian. Jadi semangatlah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah
dengan tadi pembelajaran mendalam yang mindful, meaningful, dan joyful, menyenangkan. Sudah sampai pada yang joyful. Mari kita sama-sama ciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan, yang aman. Di sana ditambahkan ada gerakan ASRI. ASRI. Selain 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat tadi, sekarang ada tambahan gerakan ASRI. Aman, sehat, resik, dan indah. Untuk aman, ya jauhkan dari kekerasan, jauhkan dari bullying, jauhkan dari bertengkar dengan kawan. Pepatah Cina mengatakan, kita tahu ya, zaman Nabi, terima kasih Pak, ini saya hidup kembali. Orang Arab itu ada pepatah, ada dawuh begini, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Arab Saudi itu di Timur Tengah, negeri Cina itu di tengah Asia, itu beribu-ribu kilometer, jauh. Jauh Islam, Nabi memerintahkan seperti itu. Nah, berarti Cina itu sudah lama maju. Terbukti Nabi kita, Nabi Muhammad itu mendahului memerintahkan untuk belajar ke Cina. Nah, ada hal-hal kebaikan di sana. Salah satunya ini. Di sana ada slogan, berhentilah bertengkar, mulailah bekerja. Kalau bahasa Inggris, stop quarreling, start working. Mulailah, berhentilah bertengkar, mulailah bekerja. Kalau kalian ya, stop bertengkar, tukaran dengan kawan, mulailah belajar. Mari kita ciptakan bersama-sama lingkungan yang aman, asri tadi, aman, nyaman. Bapak Ibu guru juga mari kita bersama-sama. Ini tidak ada bullying, tidak ada stres, tidak ada cemas, tidak ada takut, tidak ada anak menantang guru. Mari kita ciptakan itu, jangan sampai ada. Kalau sampai ada seperti itu, bisa jadi itu karena lingkungan kita tidak aman. Pengelolaan well-being di sekolah belum ada. Ya, bagaimanapun anak-anak kalau ingin dapat ilmu yang bermanfaat, berkah, tadi di ikrar tadi sudah ada. Selain takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hormat dan mencintai orang tua dan guru. Kalian nggak bisa mungkin merasa menang, merasa benar, lalu tidak menghargai guru. Sikap itu melebihi ilmu. Jadi bagaimana kamu bersikap itu juga akan menjadi nilai buat kalian. Penting sekali. Jadi bukan untuk anak muda itu satu ilmu, yang kedua sikap, karakter, adab, perilaku. Kalau ada anak sampai menantang guru itu secara adab, perilaku, benar nggak? Benar tidak? Tidak ada yang jawab. Ya semoga dalam hati kalian jawab tidak. Kalau kalian jawab benar gitu, berarti kalian atau kamu yang jawab seperti itu tidak masuk ilmunya. Karena sombong. Orang yang sombong tidak akan dapat ilmu. Ilmunya akan jauh dari pemuda-pemuda yang sombong. Dikandani ngeyel, kandani wani, domongi bantah. Kamu tidak akan dapat ilmunya. Ya mohon maaf, ini pagi ini kamu menyampaikan banyak hal karena dalam surat edaran itu banyak, 2 halaman.
Ya, tadi ya, aman. Kemudian sehat. Mari kita diimbau untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kita ada MBG. Ya dinikmati, disyukuri, dimakan. Ojo malah dibalang-balangan, dibuang. Itu tidak mensyukuri pemberian rezeki dari Tuhan. Kamu tidak bayangkan untuk sampai jadi makanan itu petani, pemasak, sudah melakukan apa? Mikir, kalau kamu jadi petani atau jadi yang memasak, kemudian lihat makanan yang dimasak, dikelola itu kamu buang, itu sakit. Ya, kita berempati, jadi orang baik. Kalau kamu belum tahu orang baik itu siapa, oke, kita akan sampaikan. Orang baik itu adalah orang yang bisa menyeimbangkan antara kewajiban dan hak kepada Tuhan dan kepada sesama. Petani, petugas, bapak ibu guru ini sesama, teman ini sesama, tetangga ini sesama. Kita nggak bisa merasa benar kemudian sewenang-wenang kepada sesama. Tidak bisa. Kalau kamu seperti itu berarti kamu tidak baik. Dalam keterangan yang lain orang baik itu siapa? Yaitu orang yang dermawan, suka memberi, baik ketika sempit atau ketika lapang. Kamu suka nolong, suka memberi. Itu salah satu indikator orang baik. Orang cetil. Kemudian yang kedua, orang yang bisa menahan amarah. Orang emosian. Di sunnah ini bapak ibu guru emosi. Berarti kalau kamu emosian, sebaliknya jauh dari kata baik. Termasuk bapak ibu guru. Mari kita bersama-sama jaga berperilaku jadi orang baik. Bisa nahan marah ya. Itu. Kemudian yang ketiga, suka memaafkan. Kita manusia, semua manusia, bapak ibu guru manusia. Manusia itu tempat lupa dan salah. Dan yang terbaik dari kita adalah mau, suka, memaafkan. Ada kawan melempar kita, mungkin meludah nggak sengaja kena kita, nggak usah marah lah. Kita sabar. Ada contoh hebat dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi setiap mau ke masjid dilempari kotoran hewan, Nabi tidak pernah marah. Bahkan ketika orang yang melempari itu tidak melempari, Nabi bertanya-tanya, ya mana ya orang yang biasa melempari saya kok tidak melempari saya? Dicari, ternyata orangnya sakit. Nabi menjenguknya. Itu tidak sakit hati, tidak dendam, tidak marah, tapi justru berempati, memberi belas kasihan, perhatian. Itu orang baik. Ketika Nabi di fitnah Muhammad pembohong, Muhammad penipu dan sebagainya oleh seorang pengemis buta, yang Nabi setiap hari memberi makan kepada dia, Nabi tidak marah, tidak jengkel. Tapi pada akhirnya setelah Nabi wafat, sahabat ada yang ingin tiru-tiru seperti itu, ketindik sama orang itu. Ini kok tidak seperti biasanya ya. Sahabat itu lalu biasanya seperti apa? Biasanya itu kalau memberi saya, kurmanya itu sudah dilumatkan, sudah diempukkan, dihaluskan. Pengemis itu tinggal memakan sudah enak gitu, tidak perlu mengunyah. Itu yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad seperti itu. Dan apa kesadaran orang itu yang tadinya orang Yahudi itu, akhirnya orang Yahudi pengemis buta itu justru lalu masuk Islam. Bukan karena dipaksa, karena tahu akhlak Kanjeng Nabi sangat mulia. Dituduh berbohong, pemfitnah, pembohong, tidak marah tapi justru memberi perhatian, dermawan.
Ya, itu akhlak yang menjadi uswatun hasanah, itu contoh buat kita. Baik, untuk hal-hal lain yang terkait sehat, resik, dan indah, Bapak Ibu di kelas atau pembina upacara nanti bisa disampaikan. Tapi hal-hal yang janggal seperti tadi kelas harusnya ada di kelas, ada di WC, tidak tahu di WC ngapain, itu tolong dijauhkan. Kemudian WC yang harusnya bersih, kloset, malah justru untuk naruh batu, naruh sampah, naruh plastik. Itu kan pikiran goblok. Dan tidak goblok ya jahat. WC kan tidak untuk itu. Kalau kamu butuh WC itu lalu di situ nggak bisa membuang, nggak bisa lancar. Apakah itu ada rasa nyaman? Nah itulah gobloknya di situ. Jadi jangan tunjukkan dirimu itu bodoh atau jahat. Jadi berempati, memberi perhatian, memberi bantuan, pertolongan kepada orang lain. Itu orang baik. Memudahkan urusan orang lain. Tidak menyulitkan orang lain. Tidak menakut-nakuti orang lain. Ya. Oh belum. Ya sudah. Begitu terakhir. Siapa saya beri kesempatan 3 orang datang ke sini dengan tunjuk jari tercepat menjawab pertanyaan saya. Sebutkan ya minimal 3 apa yang Pak Badrun sampaikan, bisikkan ke Pak Badrun. Saya hitung sampai 3. Yang tunjuk jari dalam hitungan ketiga bisa berhak menjawab pertanyaan untuk dapat angpau. 1. 2. Yang tunjuk jari sini. 3. Sudah habis waktunya dan cuma 1. Iya. Baik. Siapa Mas? Mas Zen Fanani. Pak Kiai ini namanya Pak Kiai. Zen Fanani. Nutupi. Iya. Apa yang disampaikan? Wah ini sayangnya mic-nya ini. Ya. Ya. Baik. Coba. Apa yang tadi kamu dengar disampaikan Pak Badrun, minimal 3, terserah. Apa? Ya, untuk apa itu? Oke, good. Yang kedua? Kenapa? Mendukung belajar. Oke, 2. Kesehatan apa? Ya. Berapa? Jam 9. Oke lah. Orang baik apa? Orang baik apa? Lupa. Ya. Apa lagi? Sudah, oke lah. Nah, ya. Oh sudah. Sudah. Ya, itu sudah. Sudah. Zen Fanani, ya Zen Fanani. Itu nama Pak Kiai, tokoh yang sudah almarhum di Temburan, Pak Zen Fanani. Ya, bagus Mas. Ya. Namanya sudah tadi sudah disebutkan beberapa hal oleh Zen Fanani. Kelas berapa ini? Zen kelas berapa Zen? Kelas 9. 9E ya. C. Oh iya. Zen Fanani kelas 9C. Ya sekian, mari kita jaga sekolah kita rawat, kita buat lingkungan sekolah kita menjadi sekolah yang aman, sehat, resik, dan indah. Ya, ini harus kerjasama di antara kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.